Salju sudah turun. Nah, berapa kali prediksiku udah benar ya. Dimana musim dingin ini lebih cepat. Pertama kan Oktober udah mulai dingin ya, udah mulai sejuk gimana. Terus salju yang kedua tanggal 21 Desember mulai turun salju gitu kan. Terus gue juga sempat bilang waktu tahun lalu itu tahun ini akan ada gempa ya, gempa yang agak besar. Kemungkinan, tapi karena ini agak besar ya semoga gue salah ya. Kemungkinan antara April sampai Juni atau Juli akan ada gempanya gitu. Jadinya ya kita hati-hati aja ya, kita sama-sama berdoa aja ya agar nggak terjadi, agar ya dijauhkanlah kita dari semua itu ya. Namanya kita jauh dari keluarga ya, para perantau di Taiwan ini ya. Itu prediksi gua, tapi ya selalu seperti gua bilang, kalau yang jelek-jelek gua berharapnya ramalan gua salah. Terus kalau soal pesawat terbang, kalau pesawat terbang komersil yang besar ya, pesawat yang besar itu di beberapa negara itu akan ada yang seperti Jeju ya, Jeju Airlines. Maksudnya akan ada musibah lah di bandara, apa sih, di pesawat itu. Yang gue lihat ini yang deket adalah, gue nggak tahu di Eropa, nggak tahu di mana, tapi yang gue lihat itu adalah dia di tempat salju gitu loh. Pesawatnya ini mengalami kecelakaan di tempat yang bersalju ya, mungkin karena cuaca buruk ya, karena cuacanya bersalju, ada badai salju atau gimana mungkin ya, jadi ada bermasalah. Tapi enggak separah Jeju ya, enggak separah Jeju, masih ada yang selamatnya, ada yang selamatnya. Terus untuk pesawat yang komersil ini, yang pesawat yang besar, kalau yang gue lihat itu enggak, dalam setahun ini enggak nyampe 10 sih, enggak nyampe 10 di seluruh negara ya, di berbagai negara ya. Kalau ditotalin nggak nyampe 10 yang kecelakaannya parah banget, pesawat besar tuh. Tapi namanya pesawat kecil yang karena ada masalah teknisi, karena cuaca dan segala macem ya ada, cuman mungkin nggak masuk berita, kalaupun masuk berita juga nggak banyak gitu pun ya. Itu aja sih yang kalau gue bisa lihat untuk saat ini ya. Gue belum dapet bocoran lagi, beneran gue belum dapat bocoran lagi. Tapi untuk yang gempa ini gue rada-rada khawatir. Mudah-mudahan sih ya nggak kejadian ya. Cuman dari kemarin itu, dari minggu lalu gue udah dibisikin siapin tas, taruh tasnya kan. Gue udah nyiapin tas untuk yang ada paspor gue, ada barang-barangnya yang berharganya gue. Itu gue udah disuruh itu tas itu masukin pakaian dalam, baju satu setel, taruh di depan di ruang tamu. Jadi kalau ada apa-apa tinggal langsung ambil. Nah, gue udah dapet bisikan ini terus seminggu ini. Gue udah dibisikin suruh siapin ya mudah-mudahan lah nggak kejadian ya. Tapi biasanya kalau gue udah disuruh kayak gitu suka kejadian sih. Takutnya ya rumah ini juga rada hancur apa gimana ya, gue nggak tahu ya. Gue dari kemarin juga disuruh untuk berhemat soal uang, jangan banyak belanja, jangan boros belanja, banyakin nabung, banyakin beli emas. Cuman gue dibilangin kayak gitu aja, dan gue dibilangnya jangan main dolar, jangan main saham, karena abis ini saham itu bakalan
benar-benar nggak stabil, gitu loh. Dimana soalnya kan ini yang namanya perang antar negara, maksudnya yang pernah gue bilang kan, perang antar negara itu yang nanti mengerucut ke satu gitu kan, ke satu titik, itu bentar lagi akan dimulai ya, entah setahun 2 tahun lagi ya. Jadi emang gue harus bener-bener udah harus berhenti lah. Makanya gue bilang ini abis nonton konser 2NE1 udah gue nggak mau boros-boros, gue nggak mau royal lagi beli ini itu. Gue stop dulu karena gue harus nyimpan uang, gue harus benar-benar nabung, seperti itu sih. Soalnya buat jaga-jaga ya. Jadi kalian juga ya, lebih baik kita di perantauan nggak usah terlalu boros-boros, kita ya irit-irit lah ya, kita mulai berhemat ya gitu. Soalnya kan ini juga nggak tahu, ini juga kayaknya makin panas ini, Cina sama Taiwan juga kayaknya makin panas ntar ke depannya ya. Kita prepare aja lah buat diri kita masing-masing. Kalau udah kayak gini kan kita cuman bisa nyelamatin diri masing-masing ya, seperti itu. Semangat semuanya yang ada di perantauan, dimanapun kalian berada, semangat.